Imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. At-tuma'ninatu fis shalah. Tuma'ninah dalam sholat. Makna umum tuma'ninah tenang, tentram, perasaan hati. Makna khusus berkaitan dengan sholat, tuma'ninah didefinisikan oleh ulama as-sukun baina harokataini, berhenti di antara dua gerakan. Makna umum bahwa tuma'ninah bermakna ketentraman hati, ketenangan hati dan jiwa. Di surah Hud kita hafal, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itma'anna yatma'innu, tatma'innu, tuma'ninah. Ingat bahwa dengan zikir orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tenang. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in, berkaitan dengan tuma'ninah dalam sholat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ih. Dalam hadis sahih dikisahkan bagaimana salah satu sifat sholat Rasul adalah beliau pasti tuma'ninah. Dalam setiap gerakan yang beliau lakukan, beliau pasti tuma'ninah, selalu berhenti di setiap gerakannya. Berdiri sudah otomatis, ketika ruku sampai benar-benar tenang. I'tidal sampai kembali persendian tulang-tulang tubuh ke tempat asalnya. Baru berangkat sujud. Tuma'ninah secara fisik ketika seseorang gerakan sholatnya berhenti di antara dua gerakan, berangkat ruku stop dulu sebelum dia bangun, bangun berhenti dulu sebelum dia berangkat sujud. Itu tuma'ninah secara fisik. Tuma'ninah hati, tenang, tentram, tidak terburu-buru, tidak ada perasaan dikejar oleh sesuatu, harus segera selesai. Siapapun yang mengerjakan sholat ada perasaan dikejar waktu, harus segera selesai, tidak akan dia tenang, tentram. Orang yang seperti itu akan merasakan sholat sebagai beban. Wa inda Ibni Khuzaimah nahwahu kama dzakarul hafidz fil fathi wa amara bidzalikal musii'a salatahu. Dan Rasul perintahkan orang yang sholatnya beliau nilai buruk untuk tuma'ninah. Itu diantara perintah Rasul yang beliau tekankan ketika beliau mengajari orang yang sholatnya oleh beliau dianggap belum sholat. Dan di akhir kalimat di satu riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasul bersabda, la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'alu dzalik, hatta yaf'ala dzalik. Salat kalian tidak akan sempurna hingga kalian ngerjain seperti itu, yang di dalamnya ada tuma'ninah. Riwayat Imam Abu Dawud. Di antara adanya bacaan-bacaan dalam setiap gerakan sholat,
Itu untuk ukuran minimal tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd atau walakal hamd. Itu minimal. Baca sempurna dalam kondisi diam, itu tumakninah sudah. Begitu juga ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azim, baca dalam posisi tubuh gerakan diam, itu sudah tumakninah minimal. Salat tidak sempurna, ini hukum paling enteng. Yang paling berat, salat tidak sah bagi mereka yang tidak tumakninah. Ulama tidak bulat berpandangan dengan hukum tumakninah, tapi mayoritas ulama menghukumi tumakninah wajib. Mayoritas ulama menghukumi tumakninah wajib. Di antara yang berpandangan tumakninah tidak wajib, Imam Abu Hanifah. Beliau menyandarkan pandangannya pada ayat Quran yang beliau simpulkan ke situ. Perintah Allah, rukuklah, sujudlah. Enggak ada perintah rukuklah, tumakninahlah, sujudlah, tumakninahlah. Beliau melihat di ayat itu enggak ada perintah untuk tumakninah. Karena itu beliau simpulkan tumakninah yang diperintahkan oleh Rasul itu perintah sunnah, bukan wajib. Tapi selain beliau, semua berpandangan tumakninah dalam sholat wajib. Mereka yang sholat tanpa ada berhenti di setiap gerakannya, tanpa berhenti rukuk langsung bangun langsung sujud, dihukumi tidak sah. Nah, di antara ajaran Rasul kepada seorang sahabat yang sholatnya beliau nilai buruk, warka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai kamu tumakninah dalam rukukmu. Warfa hatta tatma'inna qa'iman. Bangunlah, i'tidallah kamu sampai kamu tumakninah dalam posisi berdiri. Wasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai kamu tumakninah. Perintah tumakninah tidak ada dalam Quran, tumakninah dalam sholat, tapi dalam hadis sahih. Disitulah diperselisihkan apakah tumakninah itu wajib atau sunnah. Kalau dinilai wajib, berarti dia melengkapi perintah di dalam Al-Quran. Karena kewajiban itu tidak cuma yang ada di Al-Quran. Bisa jadi kewajiban didasarkan pada hadis. Sebaliknya, perintah di Al-Quran tidak otomatis itu perintah wajib. Jadi kalau ada yang menyimpulkan setiap perintah di Al-Quran wajib, sedangkan perintah di As-Sunnah, Al-Hadis Sunnah, itu kesimpulan yang tidak memahami usul fikih. Perintah di Al-Quran ada yang wajib. Umumnya perintah, awalnya perintah itu wajib. Al-aslu fil amri lil wujub hatta yadullahu dalilu khilafah. Asal usul perintah itu pasti wajib sampai ada dalil yang menunjukkan tidak wajibnya hal itu. Asal usul larangan haram hingga ada dalil lain yang menunjukkan bahwa hal itu tidak haram. Contoh perintah di Al-Quran yang kita semua hafal, perintah menyembelih hewan kurban, perintah sholat Id. Di satu ayat yang sama, fasholli li rabbika wanhar. Hampir seluruh tafsir menjabarkan bahwa fasholli li rabbika di ayat itu sholat Id, perintah Allah. Wanhar dan sembelihlah hewan kurban juga perintah Allah. Dua perintah Allah di ayat yang sama ini, sholat Id dan menyembelih kurban,
Mayoritas ulama berpandangan sunnah muakkadah. Tidak bulat, tidak seluruh ulama. Bahwa perintah sholat id itu jatuhnya sunnah bukan wajib, karena ada hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim yang menegaskan khamsu sholawatin katabahunnallahu lakum, atau katabahunnallahu alal ibad. 5 sholat saja yang Allah wajibkan bagi setiap hamba-hambanya yang beriman Islam. Hadis ini menegaskan sholat yang wajib cuma 5, maka perintah sholat yang lain, sholat apapun itu, hukumnya tidak wajib. Andaikan tidak ada hadis yang menegaskan sholat wajib cuma 5, maka semua perintah sholat jatuhnya wajib. Andaikan tidak ada hadis yang menegaskan sholat wajib cuma 5, maka semua perintah sholat jatuhnya wajib. Nah, tumakninah perintahnya ada dalam hadis Nabi. Tumakninah dalam gerakan sholat tidak ada dalam Al-Quran. Mereka menilai perintah yang di Quran berkaitan dengan sholat itulah perintah wajib. Yang tidak ada di Al-Quran bukan wajib, sunnah. Mayoritas ulama menghukumi tumakninah itu wajib. Karena itu hadis Nabi tadi, la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'ala dzalik, tidak sempurna, tidak sah sholat kalian yang tidak tumakninah dalam gerakan sholatnya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi di antara ajaran Rasul terhadap sahabat yang sholatnya salah, di situ Rasul tekankan kata-kata tumakninah. Rasul tekankan betul. Dan Rasul berikan penekanan di akhir kalimat, siapapun yang ngerjain sholat kok dia tidak tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, hadis ini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dihukumi sahih. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Qala ya Rasulullah, kaifa yasriku salatahu? Qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pencuri yang paling buruk, manusia pencuri yang paling buruk adalah manusia yang mencuri sholatnya. Pencuri harta benda buruk. Lebih buruk dari itu mereka yang mencuri sholatnya sendiri. Boleh jadi akan muncul istilah mencuri sholat orang lain. Ketika gara-gara kita orang lain sholatnya nggak sempurna, berarti kita mencuri sholat dia. Tapi itu nggak ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis, pencuri yang paling buruk, pencuri yang mencuri sholatnya sendiri. Sahabat nanya, kaifa yasriku sholatah ya Rasul? Bagaimana, apa yang dimaksud seseorang mencuri sholatnya? Qala, jawaban Nabi, mereka yang sholat la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Siapapun ngerjain sholat, dia nggak sempurnakan rukuknya, nggak sempurnakan sujudnya, berarti dia maling sholatnya. Sholatnya tidak utuh dia hadapkan kepada Allah.
Sebelumnya kita tahu ulama-ulama mengistilahkan mereka yang sholat tidak khusyuk seperti memberikan hadiah berupa budak yang tidak utuh. Boleh jadi budak yang lumpuh, boleh jadi budak yang nggak ada tangannya. Ketika kita hadapkan sholat kita kepada Allah, tapi kita nggak sempurnakan ruku kita, sujud kita, itu ibarat sesuatu yang tidak utuh kita hadapkan kepada Allah. Pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Rasul berikan perumpamaan yang lain untuk siapapun yang sholat tapi tidak menyempurnakan rukuknya atau juga sujudnya. Tidak sempurnanya rukuk dan sujud utamanya karena dia tidak berhenti di kala rukuk dan sujud. Baru sampai rukuk sudah langsung bangun, baru sampai sujud sudah langsung bangun. Nih, imam yang tidak hati-hati akan bisa menyebabkan makmum tidak sempurna rukuk sujudnya. Terutama imam yang sering tergesa-gesa. Masih banyak saya jumpai di berbagai masjid, imamnya padahal terhadap mereka saya sudah sering sampaikan juga, kenapa sih sholat terburu-buru? Terutama ketika sholat ada bacaan jahar dan sir. Al-Fatihah di saat jahar mungkin dia baca katakanlah 1 menit. Begitu bacaan rakaat ketiga keempat sir, Al-Fatihahnya cuma setengah menit. Andaikan di saat sir pelan, durasi Al-Fatihahnya sama dengan jahar, itu sudah cukup banget. Jadi ketika kita jadi imam, kita harus paham makmum kita. Enggak boleh terlalu panjang yang menyiksa makmum, tapi jangan pula terlalu cepat yang juga menyiksa makmum. Yang oleh Rasul ditegur saat itu bukan karena terlalu cepat, terlalu panjangnya. Jadi teguran yang sudah terjadi di masa Rasul terhadap imam karena imamnya terlalu panjang. Kita ingat kisah sahabat Mu'ad bin Jabal, hadis Bukhari Muslim, ketika beliau memimpin satu riwayat menyebutkan sholat subuh, beliau baca surah yang panjang. Padahal ada satu makmum itu makmum mampir yang harus segera melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu si makmum ini kerja di kebunnya untuk segera mengairi kebunnya. Kesiangan sedikit, air sudah lewat. Sang makmum pun memutuskan untuk berpisah dari jamaah karena harus segera ke sana, ke kebunnya. Ketika makmum itu pergi selesai sholat, digunjingkan oleh jamaah dan oleh si imam. Bahkan si imam mengatakan, apakah hanya karena urusan menyirami kebun dia tinggalkan jamaah? Itu tanda munafik. Berita si imam memunafikkan makmum tadi sampai kepada si makmum. Suatu saat makmum menghadap Rasul. Pada saat itu beberapa orang sahabat sedang kumpul. Satu di antaranya sahabat Mu'ad bin Jabal yang jadi imam di sholat subuh. Kata sahabat Anas, baru itu aku melihat Rasul menyampaikan nasihat, tampak sekali kemarahan beliau. Langsung Rasul sebut nama sang sahabat, afattanun anta ya Mu'ad. Redaksi yang lain, afatinun anta ya Mu'ad.
Apa kamu mau jadi tukang fitnah, wahai Mu'ad? Apa kamu mau jadi pemfitnah? Kalimat ini tegurannya karena menuduh sahabat yang meninggalkan jamaah karena buru-buru untuk ke tempat kerjanya dituduh munafik. Ini si penuduh dianggap tukang fitnah. Tapi nggak cuma bagian ini yang oleh Rasul dinasihatkan, karena di kalimat berikutnya, jika kamu menjadi sholat, menjadi imam sholat, maka ringankan. Jika kamu sholat untuk dirimu sendiri, silahkan kerjakan sepanjang-panjangnya yang kamu mau. Idza amma ahadukum linnas falyukhaffif. Jadi inti nasihat Rasul itu, siapapun jadi imam jangan memberatkan makmum. Sholat panjang, yakin ada makmum yang keberatan. Sebaliknya, sholat terlalu cepat pun ada makmum yang keberatan. Cuma memang di masa Rasul belum ada imam yang sangat cepat. Andaikan ada memberatkan makmum, yakin Rasul akan berikan teguran juga. Sekarang dua-duanya ada. Yang terlalu panjang ada, yang terlalu cepat juga ada. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Rasul berikan perumpamaan untuk mereka yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. An Abi Abdullah al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yanfiru fi sujudihi masalul ja'i'i ya'kulu tamrata wa tamrataini la yaghniyani anhu syai'an. Perumpamaan untuk orang-orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya, atau ketika sujud, sujudnya seperti ayam mematok, burung mematok makanan, kena langsung bangun, nggak pakai berhenti. Perumpamaannya seperti seseorang yang sangat lapar, terus cuma dikasih 1 butir korma, 1 atau 2 butir. Laparnya banget, cuma dikasih 1 atau 2 butir. La yaghniyani anhu syai'an. 1-2 butir korma untuk orang yang sangat lapar itu seolah nggak ada artinya. Mereka yang sholatnya nggak sempurnakan ruku dan sujudnya, artinya sholatnya nggak ada artinya di hadapan Allah. Tumakninah dalam gerakan-gerakan sholat ini salah satu yang membantu kita untuk bisa mendapatkan kekhusyuan. Kuncinya jangan ada perasaan harus segera selesai. Sesibuk apapun, sepenting apapun aktivitas kita sebelum sholat, ketika kita sholat harus kita yakinkan diri kita bahwa inilah aktivitas yang paling penting. Inilah aktivitas yang harus aku utamakan. Dibanding kerja, dibanding lain-lain, ini jauh lebih penting. Ketika kita masuk sholat tapi dalam hati masih ada keyakinan ini harus segera aku selesaikan, sholat kita pun akan terburu-buru. Walladzi la yatma'innu fi sholatihi, orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya, la yumkinu ayyahsha'a, tidak mungkin dia akan khusyuk. Orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya tidak mungkin akan khusyuk. Nah, itu diantara nasihat Rasul untuk kehusyuan kita. Ketika kita ngerjain sholat, yakini bahwa ini sholat kita yang terakhir. Sholli sholata muwaddi'in.
Kerjakanlah setiap sholatmu seolah-olah ini sholatmu yang terakhir. Orang yang tidak tumakninah tidak akan khusyuk. Li'anna sur'ata tudhibu bil khusyu'i. Karena ketergesa-gesaan, orang yang tidak tumakninah pasti karena tergesa-gesa. Karena ketergesa-gesaan, keterburuan itu tudhibu bil khusyuk, dapat menghilangkan kekhusyuan. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hal berikutnya yang dapat membantu kekhusyuan adalah tadhkurul mauta fi sholati, mengingat, membayangkan kematian dalam sholat kita. Mengingat, menyadarkan diri kita bahwa kita sewaktu-waktu mati. Kerjakan sholat bahwa kita adalah orang yang diintai oleh kematian sewaktu-waktu mati. Ada kaitannya dengan kerjakanlah sholat seolah-olah itu sholatmu yang terakhir, karena selanjutnya kamu tidak sholat lagi. Walaupun tidak sholat laginya belum tentu karena mati. Bisa jadi orang yang sakit parah, koma, dia tidak sholat padahal belum mati. Ini lebih dari itu, ingat bahwa kematian selalu mengintai kita. Di awal kita sholat kita sudah ingat betul, boleh jadi baru Allah Akbar mati. Karena itu lakukan takbir dengan cara yang terbaik. Boleh jadi baru berangkat rukuk mati, lakukan rukuk dengan cara terbaik. Boleh jadi ketika salam langsung mati, laksanakan salam dengan cara yang terbaik. Ada hadis Nabi oleh Syekh Albani, hadis ini dimasukkan dalam kitab As-Silsilatus Shahihah. Rasulullah menyatakan udhkurul mauta fi sholatik, ingatlah kematian dalam sholatmu. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Fa innar rajula, sesungguhnya seseorang idza dzakaral mauta fi sholatihi, ketika dia ingat kematian dalam sholatnya, la hariyun ayyuhsina sholata, pasti dia akan sangat semangat untuk mengindahkan, membaikkan sholatnya. Ini untuk semua kehidupan. Siapapun orang yang ingat mati dan dia tahu ketika mati nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dia akan lebih hati-hati menjalani hidupnya. Orang yang melakukan perbuatan dosa, boleh jadi karena dia nggak ingat bahwa dia akan mati, semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, akan dibalas. Manakala dia ingat mati, insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Bila dia ingat mati, insya Allah amal solehnya pun akan dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang seseorang melakukan perbuatan dosa karena ingat mati, itu cuma salah satu kemungkinannya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kenapa sih dia melakukan perbuatan dosa? Sholat aja, sholatnya asal-asalan misal. Di antara kemungkinan-kemungkinan itu, yang paling parah karena dia tidak mengimani Allah. Seseorang berbuat dosa, kemungkinan yang paling parah karena dia tidak mengimani Allah. Siapapun yang tidak mengimani Allah, dia tidak akan pedulikan perintah Allah. Ada perintah Allah yang tidak hanya ditujukan untuk orang yang beriman, tapi untuk manusia.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu perintah untuk seluruh manusia, baik mukmin ataupun non mukmin, non muslim. Wahai manusia, makanlah makanan yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Muslim pun ketika keimanannya pada Allah tidak sempurna, perintah untuk memakan yang halal dan baik boleh jadi akan dia abaikan. Setiap orang muslim insya Allah tahu korupsi haram, tapi mereka tetap korupsi. Mereka tahu korupsi haram, kenapa tetap korupsi? Kalau dibilang karena dia tidak beriman, memang dia kafir, dia muslim kok. Itu kemungkinan kedua, karena keimanannya tidak sempurna. Bukan nggak ada iman sama sekali. Orang yang sama sekali nggak ada keimanan pada Allah, perintah menyembah Allah dia abaikan, perintah mengimani Rasulullah akan dia abaikan. Insya Allah kita tidak di situ. Nah, yang kedua itu karena tidak sempurnanya keimanan, seseorang akan mengabaikan sebagian perintah Allah. Ada orang yang sholatnya rajin, tapi larangan Allah mencaci maki, mencerca orang lain, tetap dia terjang, tidak sempurna imannya. Sholatnya rajin, tapi perintah Allah untuk tutup aurat belum dia laksanakan, tidak sempurna imannya. Ini kemungkinan kedua, seseorang melakukan perbuatan dosa. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min, wat taubatu ma'rudatun ba'du. Kalimat terakhir cuma ada di hadis riwayat An-Nasa'i, tapi kalimat sebelumnya di semua ulama hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain. Seseorang yang berzina karena pada saat dia lakukan itu tidak ada imannya, imannya sedang lepas. Mereka yang mencuri, yang korupsi, pada saat melakukan hal-hal yang dilarang itu, saat itu dia sedang tidak beriman. Mereka yang mabuk, yang narkoba, pada saat itu dia tidak sedang beriman. Jadi seorang melakukan perbuatan dosa, hal yang dilarang oleh Allah karena keimanannya belum sempurna. Semakin sempurna iman seseorang, dia akan semakin baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, akan semakin sempurna dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Boleh jadi juga seseorang melakukan perbuatan dosa karena meremehkan, menggampangkan. Karena menggampangkan. Terlalu besar harapannya kepada Allah, tidak seimbang dengan rasa takutnya kepada Allah. Raja, berpengharapan kepada Allah itu wajib, tapi adanya khauf, takut kepada Allah juga wajib. Antara raja dan khauf, berharap dan takut, ini harus seimbang. Orang yang terlalu besar harapannya kepada Allah, berbuat dosa pun tenang aja, Allah Maha Pengampun. Sholatnya nggak benar, tenang aja, Allah Maha Pengampun. Ini terlalu besar harapannya pada Allah, dia lupa bahwa siksaan Allah demikian keras. Khaufnya, takutnya pada Allah nggak ada. Sebaliknya, ketika rasa takut yang terlalu dominan, rojaknya nggak ada, boleh jadi dia sholat nggak selesai-selesai karena takutnya sholat nggak sempurna, nanti ditolak, ulang terus.
Dua perasaan hati, berharap dan takut, itu harus seimbang, harus ditempatkan di tempat yang benar. Ketika kita dosa, lalu kita sudah bertaubat, kita taubat dengan sungguh-sungguh, silahkan berharap Allah akan ampuni. Tapi ketika kita sedang berada di perbuatan dosa itu, kita sedang berada di perbuatan dosa, jangan berharap pada Allah, tapi takutlah pada Allah. Dengan takut pada Allah, semangat kita meninggalkan dosa. Selanjutnya bertaubat, taubat sungguh-sungguh, di situ baru kita berharap Allah akan ampuni. Demikian juga ketika kita sedang sholat, mau sholat, pasang rasa takut kepada Allah bahwa sholat yang tidak baik, sholat yang tidak tumakninah akan ditolak oleh Allah. Lalu kerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sudah kerjakan sholat kita dengan sebaik-baiknya, semua yang dicontohkan oleh Rasul, wajibnya, sunnahnya kita laksanakan, baru pasang harapan pada Allah. Ya Allah, terimalah sholatku. Jadi antara rojak dan khauf, berharap dan takut, harus seimbang ada dalam hati setiap mukmin. Jamaah dan Allah iyyakum ajmain. Perintah Rasul, ingatlah kematian di dalam sholatmu. Sholatlah seperti orang yang sholat yang dia yakin bahwa dia akan mati. Sesungguhnya seseorang yang ingat kematian dalam sholatnya, lahariyun ayyuhsina sholatah, pasti dia akan semangat untuk memperbaiki sholatnya. Wa sholli sholatan sholata rajulin la yadunnu annahu yusalli ghairaha. Kerjakanlah sholat seperti sholatnya seseorang yang dia yakin bahwa dia tidak akan mengerjakan sholat lagi setelah itu. Kerjakan sholat seperti sholatnya seseorang yang dia yakin setelah itu dia tidak akan sholat lagi. Ini perintah Rasul. Setiap kali sholat, sholat wajib, sholat sunnah, yakin bahwa ini sholatku terakhir, ini sholatku terakhir. Jemaah dan Allah iyyakum ajmain. Wa fi hadzal ma'na aidan wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Ayyub radhiyallahu an. Sejalan dengan makna hadis ini, ada wasiat Nabi yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang tadi sudah saya singgung-singgung. Sejalan dengan hadis tadi, sholatlah seperti sholat orang yang yakin setelah ini dia tidak lagi sholat, dia sudah mati. Kepada sahabat Abi Ayyub, Nabi menyampaikan nasihat beliau, idza kumta fi sholatika, ketika kamu sudah berdiri untuk mengerjakan sholatmu, fasalli sholata muwaddi'in, kerjakan sholat itu seperti sholat orang yang terakhir kali sholat, dengan meyakini bahwa sewaktu-waktu kita mati. Jangan pernah punya keyakinan karena aku sehat pasti aku belum akan mati, jangan. Atau sebaliknya, karena aku sakit parah pasti aku bentar lagi mati, itu juga jangan. Tapi yang lebih parah, yakin aku belum akan mati, ini yang bisa-bisa fatal ini. Meyakini usianya masih akan panjang. Yang lebih baik meyakini usianya sudah pendek. Itu yang lebih baik. Orang sehat mati banyak, sakit parah ternyata panjang umurnya juga banyak. Daripada ingat hidup kita masih panjang, lebih baik ingat bahwa sewaktu-waktu kita bisa mati.
ingatan pada kematian akan dapat mengendalikan kita dari menjalani hidup secara ceroboh. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wa idza kana al-musalli sayamutu wala budda fa inna hunaka salatum ma hiya akhiru salatin lahu falyahsa fis salatil lati huwa fiha. Ketika seseorang yakin dia akan mati dan itu pasti, maka saat itulah sholatnya akan menjadi sholat terakhir dan dia pasti akan lebih baik, lebih khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis yang lain, memang hadis ini tidak sahih, tapi bisa untuk kita ambil pelajaran. Ahris lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berinvestasilah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kerjakan akhiratmu dengan keyakinan kamu akan segera mati. Kita bangun masjid, ini untuk akhirat. Bangun sebaik-baiknya. Untuk dunia, boleh jadi kita bikin perusahaan, buat apa, besok aku mati, akan males. Jadi hadis ini memang tidak sahih. Yang terbaik, mau untuk dunia, mau untuk akhirat, kerjakan semuanya seolah-olah kamu besok akan mati. Bisa jadi orang yang salah semangat kerjanya, begitu ingat mati, dia nggak semangat bekerja. Tapi kalau dia kerja niat untuk ibadah, dia akan tetap semangat. Kerja untuk ibadah, bukan kerja untuk dunia. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi pertama tumakninah, kesempatan ini. Yang kedua ingat mati. Yang ketiga tadabburul ayatil makru'ah wa baqiyatil adhkaris shalah wa tafa'ulu ma'aha. Bacaan-bacaan sholat kita, baik ayat Qur'annya, baik dzikir-dzikirnya, jangan dibaca begitu saja. Renungkan, hayati. Di sini ada hubungannya dengan kita mengerti makna bacaan-bacaan sholat kita. Dengan kita mengerti makna bacaan-bacaan sholat kita, kita pasti akan bisa menghayati, akan memikirkannya. Bagaimana kita memikirkan kalau kita nggak ngerti? Walaupun memang terutama Al-Quran berbeda dengan tulisan-tulisan di luar Al-Quran. Kita baca teks Arab gundul, bacanya asal-asal, nggak ngerti, nggak akan kita renungkan. Beda halnya baca Quran, kita nggak ngerti artinya, masih ada bagian lain dari Al-Quran yang bisa kita renungkan. Kita ingat guru kita ngajarin ini bacanya harus begini, ikhfa, idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, ini harus ismam, ini harus begini, harus begini. Memikirkan, merenungkan bacaan-bacaan sholat itu dapat membantu mengendalikan pikiran kita untuk tidak liar di luar urusan sholat. Salah satu perintah yang Allah wajibkan atas kita seiring diturunkannya Al-Quran adalah perintah untuk mentadabburi, memikirkan, menghayati Al-Quran. Membaca Quran itu perintah Allah.
memikirkan, mentadaburi, menghayati kandungan makna Al-Quran, perintah juga. Memikirkan kesimpulan ayat-ayat Quran, perintah. Dan puncaknya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu juga perintah. Perintah merenungkan, memikirkan Al-Quran. Surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, Al-Quran ini adalah satu kitab anzalnahu ilaika, yang aku wahyukan, yang aku turunkan kepadamu wahai Rasul, mubarakun, yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan-kebaikan. Orang yang nggak mengimani Al-Quran, dia akan semaunya sendiri, seperti A.S. Panji Gumilang, Quran itu bukan kalam Allah tapi kalam Muhammad. Karena dia nggak mengimani Al-Quran. Kita yang mengimani Al-Quran, ayat ini jelas. Kitabun, Al-Quran satu kitab, anzalna, firman Allah, yang aku turunkan kepadamu wahai Rasul. Ma'as Panji Gumilang bilang Al-Quran itu kalam Muhammad, bukan kalam Allah. Masa Allah kalamnya pakai bahasa Arab, nanti orang Indramayu nggak bisa. Itu karena nggak mengimani Quran. Siapapun yang tidak mengimani Quran, ya otomatis dia sudah bukan muslim mukmin. Nanti kalau ada di antara kita cucu kita yang sekolah di sana, itu ada baiknya untuk menyelamatkan akidah si cucu, tarik jangan di sana. Ada yang keluarganya di Az-Zaitun, harus hati-hati. Al-Quran ini adalah satu kitab anzalnahu, yang aku turunkan dia itu ilaika kepadamu wahai Rasul, mubarakun, di dalamnya mengandung banyak kebaikan-kebaikan, liyadabbaru ayati, agar mereka manusia mengkaji, mempelajari, menghayati ayat-ayatnya. Dan selanjutnya waliyadzakkara ulul albab, agar orang-orang yang sudah dianugerahi pikiran hati nurani ambil pelajaran, ambil peringatan dari Al-Quran. Ini perintah ini nggak cuma baca Quran di luar sholat, termasuk lebih-lebih baca Quran dalam sholat, hayati. Yakin ketika setiap bacaan sholat kita ngerti maknanya, itu akan sangat terbantu kita untuk bisa lebih konsentrasi, lebih khusyuk.